Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Abdulian Duyanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang laporan biaya produksi dan juga produk bersama. Apa saja yang akan dibahas dan bagaimana contoh soalnya? Langsung saja kita ke videonya. PT Sinar Waluya memproduksi krim pembersih melalui 2 departemen pengolahan. Bahan dicampur dan diproses di departemen pertama atau departemen 1 dan ditransfer ke departemen berikutnya atau departemen 2. Proses di departemen 1 memerlukan pemanasan tinggi sehingga sebagian volume hilang karena adanya penguapan di departemen 1. Di departemen 2, bahan ditambahkan kemudian dimasukkan ke dalam kemasan supaya dapat disimpan dan dijual. Penambahan bahan di Departemen 2 meningkatkan unit, dan terdapat produk cacat dan produk rusak pada Departemen 2. Inspeksi unit rusak terjadi ketika unit sudah 65% selesai. Unit rusak ini tidak laku dijual. Data aktivitas bulan April disajikan sebagai berikut. Ada unit dalam proses persediaan awal Departemen 1, bahan 100% selesai, biaya konversi 40% selesai. Departemen 2, bahan 100% selesai, biaya konversi 35% selesai. Untuk unit masuk periode ini dan semua unit dalam yang nantinya akan masuk dalam laporan biaya produksi sudah ada di dalam soal Departemen 1 dan Departemen 2. Selanjutnya ada unit rusak normal 500 unit dan unit rusak tidak normal 100 unit. Ini ada biaya persediaan barang dalam proses awal dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Masing-masing sudah ada rincian biayanya, nanti tinggal dimasukkan. Kemudian ada biaya ditambahkan produk. Periode ini ada bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik departemen 1 dan departemen 2. Ada biaya perbaikan untuk unit cacat normal dan unit cacat tidak normal. Masing-masing ini memerlukan tenaga kerja dan overhead pabrik dibebankan. Dan kebijakan perusahaan memperlakukan biaya unit rusak dalam produksi sebagai elemen biaya tersendiri di departemen terjadinya. Biaya produk rusak dan biaya perbaikan produk cacat normal belum diperhitungkan dalam tarif pembebanan biaya overhead pabrik. Perusahaan menggunakan metode MPKP, dan ini kita disuruh untuk membuat laporan biaya produksi dan jurnalnya. Di sini sudah disediakan tabel. Yang paling atas kita beri judul PT Sinar Waluya laporan biaya produksi Departemen 1 bulan April 2020, metodenya MPKP. Di bawahnya ada data kuantitas. Nah, isinya yang pertama ada unit dalam proses persediaan awal. Untuk datanya bisa dilihat dari soal. Ada Departemen 1, bahan 100% selesai, biaya konversi 40% selesai. Kemudian kita rinci unsur-unsur biayanya, ada bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Kemudian ada kuantitas. Untuk unit dalam proses persediaan awal 100% selesai, untuk bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik 40% selesai, sebanyak 6.000 unit. Unit masuk selanjutnya ini ada unit masuk proses bulan ini 36.000 unit. Kemudian untuk data masukannya tinggal ditambah, hasilnya 42.000 unit. Selanjutnya ada unit selesai dan ditransfer ke Departemen 2, unit dalam proses persediaan akhir dan unit hilang masing-masing 40.000 unit, 1.000 unit, dan 1.000 unit untuk unit hilang. Dan di sini kelupaan untuk persentase persediaan akhir ada bahan 100% selesai dan tenaga kerja overhead pabrik 55% selesai. Selanjutnya biaya yang harus dipertanggungjawabkan, ada biaya persediaan barang dalam proses awal. Kemudian dirinci lagi untuk jumlah biaya, jumlah unit ekuivalen, dan biaya per unit. Dari sini kita tuliskan unsur-unsur biayanya, ada bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Selanjutnya di bawahnya kita tuliskan jumlah biaya persediaan barang dalam proses awal. Selanjutnya unsur jenis biaya yang kedua adalah biaya ditambahkan selama bulan ini. Unsurnya masih sama, bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik dibebankan. Untuk jumlah biayanya bisa dilihat dari soal, kemudian kita copy dan dimasukkan ke dalam tabel perhitungan. Nah, di sini untuk biaya ditambahkan selama bulan ini ada bahan 95 juta, tenaga kerja langsung 42 juta, dan overhead pabrik dibebankan 43.200.000. Untuk masing-masing jenis biaya ini ditambahkan sehingga untuk jumlah biaya persediaan awal menjadi 21.850.000. Untuk yang bawah dijumlahkan juga menghasilkan jumlah biaya ditambahkan bulan ini dari 95 juta ditambah 42 juta ditambah 43.200.000, hasilnya 180.200.000, sehingga jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan ditambahkan
Hasilnya adalah 202.050.000. Selanjutnya, untuk menghitung unit ekuivalen, metode MPKP ini memperhatikan persentase penyelesaiannya. Caranya adalah 6.000 dikalikan 0%, ditambah 40.000 dikurangi 6.000, ditambah 1.000 di persediaan akhir kali 100% bahan. Untuk tenaga kerja dan overhead pabrik ini caranya sama, yaitu 6.000 dikalikan dengan 60% penyelesaian, ditambah 40.000 dikurangi 6.000, ditambah 1.000 unit kali 55% persentase persediaan akhir. Karena persentasenya sama, jadi untuk biaya overhead pabrik dibebankan sama dengan yang di atas. Kemudian untuk biaya per unitnya tinggal dikalikan bawah dibagi samping 95 juta dibagi 35.000 unit. Untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik dibebankan, biaya per unitnya tinggal ditarik ke bawah. Sehingga jumlah biaya per unit yang harus dipertanggungjawabkan tinggal ditambahkan menghasilkan 4.948,58. Isi laporan biaya produksi yang terakhir adalah pertanggungjawaban biaya, di mana ada biaya ditransfer ke Departemen 2. Yang pertama dari persediaan awal, ini sama dengan jumlah biaya persediaan awal di biaya yang harus dipertanggungjawabkan sebesar 21.850.000. Kemudian ada biaya penyelesaian. Biaya penyelesaian bahan caranya adalah 6.000 dikalikan 0% dikalikan biaya per unit untuk bahan sebesar 2.714,29. Untuk biaya tenaga kerja dan overhead pabrik caranya sama, persediaan awal dikalikan dengan persentase penyelesaian dikalikan dengan biaya per unit. Sehingga jumlah biaya unit selesai dari persediaan awal tinggal ditambahkan dari persediaan awal ditambah dengan biaya penyelesaian, jadinya 29.889.843. Kemudian dari unit ditransfer masuk bulan ini dan selesai. Caranya yang pertama adalah kita lihat dulu unit yang masuk dan selesai, yaitu 40.000 dikurangi 66.000 unit dikalikan dengan biaya yang dipertanggungjawabkan per unit. Hasilnya 168.217.562, sehingga jumlah biaya ditransfer ke Departemen 2 ini dari jumlah biaya unit selesai dari persediaan awal ditambah dengan unit ditransfer masuk bulan ini dan selesai, sehingga yang merah nanti digunakan untuk biaya tambahan di departemen sebelumnya. Terakhir ada biaya unit dalam proses akhir. Masih sama unsur biayanya, ada bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik dibebankan. Yang paling bawah jumlah pertanggungjawaban biaya. Nah, untuk menghitung jumlah biaya bahan dalam proses akhir tinggal dikalikan unit persediaan proses akhir dikalikan dengan 100% penyelesaiannya dikalikan dengan biaya per unit di bahan. Hasilnya 2.714.286. Untuk tenaga kerja dan overhead pabrik ini caranya sama, yaitu unit yang dalam proses persediaan akhir dikalikan dengan persentasenya kali biaya per unitnya. Untuk jumlah pertanggungjawaban biaya tinggal ditambahkan antara jumlah biaya yang ditransfer ke Departemen 2 ditambah dengan biaya unit dalam proses persediaan akhir. Sekarang untuk laporan biaya produksi di Departemen 2, ini data kuantitasnya ada tambahan Departemen 1, unit ditambahkan ke produksi, dan unit rusak normal dan tidak normal. Untuk datanya bisa dilihat dari soal. Ini di Departemen 2 ada bahan 100% selesai, biaya konversi 35% selesai, kemudian ada unit-unitnya sampai dengan unit rusak normal dan tidak normal. Dan jangan lupa ada persediaan akhir. Dan inspeksinya dilakukan ketika semuanya 65% selesai. Nah, di sini ada data kuantitas unit dalam proses persediaan awal Departemen 1 100% selesai, bahan 100% selesai, tenaga kerja dan overhead pabrik 35% selesai, 13.000 unit, dan unit masuk proses bulan ini 40.000 unit, dan unit ditambahkan ke produksi 3.600 unit.
Untuk unit masukan bulan April di Departemen 2 ini sama dengan 56.600 unit. Kemudian ada unit selesai dan ditransfer ke persediaan barang jadi sebesar 50.000 unit, unit dalam proses persediaan akhir 6.000 unit, persentasenya Departemen 1 100% selesai, bahan 100% selesai, tenaga kerja dan overhead pabrik 40% selesai. Untuk unit rusak normal dan tidak normal, ini semuanya konversinya 65% selesai sebanyak 600 unit. Untuk data keluarannya tinggal ditambahkan 50.000 unit, 6.000 unit, dan 600. Untuk yang kedua, isinya adalah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, masih sama seperti Departemen 1, ada biaya persediaan barang dalam proses awal, ini ditambah Departemen 1. Ditambahkan jumlah unit, karena unit ditambahkan ke produksi nanti menambah jumlah unitnya sehingga harus disesuaikan. Untuk biaya di persediaan awalnya bisa dilihat pada soal yang paling atas di Departemen 2 ada 13 juta sampai 3.900.000 untuk overhead pabrik. Ini tinggal di-copy dan dimasukkan ke dalam laporan biaya yang tadi. Selanjutnya, semua unsur biaya ini ditambahkan menghasilkan jumlah biaya persediaan awal Rp27.100.000. Jenis biaya kedua yaitu biaya ditambahkan selama bulan ini karena ada unit tambahan jadi harus disesuaikan. Yang pertama, unit dan biaya dari Departemen 1, jumlah unitnya ada 40.000 unit. Untuk jumlah biayanya ini dari jumlah biaya ditransfer ke Departemen 2 dari laporan biaya produksi Departemen 1 sebesar 198.107.407. Selanjutnya ini unit ditambahkan dalam produksi, jumlahnya 3.600 unit dari data kuantitas di atas. Selanjutnya di bawahnya ini ada jumlah unit disesuaikan dan biaya per unit setelah disesuaikan. Untuk jumlah unitnya 40.000 ditambah 3.600 sehingga unit yang disesuaikan itu 43.600 unit. Untuk jumlah unit ekuivalen sebelum disesuaikan masih tetap sama yaitu 40.000 unit. Kemudian biaya per unitnya sama seperti laporan Departemen 1 yaitu bawah dibagi samping. Itu jumlah biaya 198.107.405 dibagi 40.000 unit. Selanjutnya untuk jumlah unit ekuivalen setelah disesuaikan caranya masih sama seperti yang Departemen 1 yaitu persediaan awal 13.000 unit dikalikan dengan tingkat penyelesaian 0% ditambah dengan persediaan barang jadi dikurangi persediaan awal 50.000 dikurangi 13.000 ditambah 6.000 unit kali 100% persediaan akhir dan ditambah lagi unit rusak normal dan tidak normal 600 dikalikan 65%. Hasilnya 43.390 unit. Nah, untuk bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, untuk jumlah biayanya bisa dilihat dari soal yang 24 juta sampai 13.400.000 untuk biaya overhead pabriknya. Kemudian jumlah biaya ditambahkan bulan ini 24 juta ditambah 20 juta ditambah 13.400.000 hasilnya 255.507.405. Karena pada Departemen 2 ini terdapat produk cacat normal dan tidak normal, maka biaya perbaikannya dimasukkan dalam biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk jumlah biayanya bisa dilihat dari soal, dan untuk perbaikan produk cacat tidak normal nantinya akan dimasukkan ke dalam kerugian perusahaan karena unit cacat tidak normal biaya perbaikannya itu lebih besar daripada manfaat yang akan diberikan nanti dan diakibatkan karena operasi yang tidak efisien. Selanjutnya didapatkan jumlah perbaikan jumlah biaya yang digunakan untuk memperbaiki produk cacat normal dan jumlah biaya perbaikan produk cacat tidak normal. Untuk jumlah biaya perbaikan produk cacat normal sebesar 2.790, sedangkan jumlah biaya perbaikan produk cacat tidak normal yaitu 1.678.000. Untuk jumlah unit ekuivalen untuk bahan karena persentasenya sama, jadi untuk bahan sama dengan Departemen 1. Untuk tenaga kerja dan overhead pabrik caranya sama, yaitu persediaan awal dikalikan dengan persentase penyelesaiannya ditambah dengan 50.000 dikurangi 13.000 unit
ditambah dengan proses persediaan akhir 6.000 dikalikan 40% ditambah dengan 600 kali 65% hasilnya 48.240 unit. Untuk biaya per unit Departemen 1 telah disesuaikan, yaitu 198 juta dibagi dengan jumlah unit ekuivalen yang telah disesuaikan. Untuk bahannya sama, 24 juta dibagi dengan 43.390. Karena terdapat biaya perbaikan produk cacat normal untuk tenaga kerja dan overhead pabrik, maka biayanya ditambah terlebih dahulu dari 20 juta ditambah 1.450 dibagi dengan jumlah unit ekuivalennya 48.240. Yang overhead pabrik juga sama, biayanya ditambahkan terlebih dahulu kemudian dibagi dengan jumlah unit ekuivalennya. Sehingga didapatkan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan pada bulan April di Departemen 2 dengan menggunakan metode MPKP, yaitu penjumlahan dari biaya persediaan awal ditambah dengan jumlah biaya ditambahkan bulan ini ditambah dengan biaya perbaikan produk cacat normal dan jumlah biaya perbaikan produk cacat tidak normal, sehingga jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan sebesar 287.075.405. Untuk jumlah biaya per unitnya tinggal ditambahkan dari Departemen 1 yang di bold hitam, kemudian bahan tenaga kerja dan overhead pabrik. Nah, untuk perhitungan lebih jelasnya nanti filenya akan saya sertakan di bawah. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban biaya, isinya masih sama. Yang pertama, biaya yang ditransfer ke persediaan barang jadi dari persediaan awal, yaitu sebesar sama dengan yang di atas, Rp27.100.000. Kemudian biaya penyelesaian untuk Departemen 1, bahan tenaga kerja dan overhead pabrik, ini unsur-unsur biayanya. Departemen 1 dari persediaan awal 13.000 unit dikalikan dengan 0% dikalikan dengan biaya per unit yang telah disesuaikan. Untuk bahan tenaga kerja dan overhead pabrik caranya sama, yaitu persediaan awal dikalikan dengan persentase penyelesaiannya, kemudian dikalikan dengan biaya per unit. Dari sini kita bisa mendapatkan jumlah biaya penyelesaian dari Departemen 1 ditambah bahan tenaga kerja dan overhead pabrik. Hasilnya 6.339.252. Kemudian di bagian bawah sini ada alokasi biaya produk rusak normal ke unit persediaan awal, ini salah. Karena produk rusak tidak laku dijual, maka seluruh biayanya akan dialokasikan ke produk rusak normal dan produk rusak tidak normal berdasarkan perbandingan jumlah unitnya. Pertama, kita harus tahu dulu jumlah biaya yang digunakan untuk memproduksi produk rusak ini dari Departemen 1, bahan tenaga kerja dan overhead pabrik. Caranya yaitu 600 dikalikan dengan 65% dikalikan dengan biaya per unit yang telah disesuaikan. Untuk biaya bahan tenaga kerja dan overhead pabrik caranya sama, sehingga jumlah biaya produk rusak normal dan tidak normal sebesar 2.288.937. Kemudian di atas ini sudah saya copy data kuantitasnya dan juga jumlah unit rusak normal dan tidak normal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena unit rusak tidak laku dijual, maka harus dialokasikan ke unit rusak normal dan tidak normal. Caranya yaitu jumlah biaya produk rusak dibagi dengan jumlah unit rusak dikalikan dengan unit rusak normal. Ini untuk alokasi ke unit produk rusak normal. Untuk produk rusak tidak normal sama 2.288.937 dibagi 600 dikalikan 100. Di sini karena biaya dari produk rusak ini belum dibebankan ke tarif pembebanan overhead pabrik, maka biaya tersebut harus dialokasikan sebagai penambah biaya produk yang baik, yaitu persediaan awal, kemudian unit masuk dan dinyatakan selesai, dan juga persediaan barang dalam proses akhir. Sedangkan untuk biaya yang dialokasikan ke unit produk rusak tidak normal diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya, karena perusahaan menganggap bahwa produk rusak tidak normal ini terjadi karena sesuatu yang tidak wajar. Nah, untuk alokasi biaya produk rusak normal yang dialokasikan ke unit ditransfer dari persediaan awal,
itu sama dengan biaya yang dialokasikan ke produk rusak normal sebesar 1.900.000 sekian tadi dibagi dengan, ini caranya bisa 56.600 dikurangi 600, kemudian dikalikan dengan persediaan awalnya 13.000 unit. Untuk biaya yang dialokasikan ke unit masuk dan juga unit pada proses persediaan barang akhir, caranya sama, sehingga jumlah alokasi biaya produk rusak normal jumlahnya tadi dari persediaan awal, unit masuk, dan persediaan dalam proses akhir, hasilnya yaitu 1.907.447,39. Jika sudah dihitung alokasi biayanya, kemudian tinggal dimasukkan yang pertama alokasi biaya produk rusak normal ke unit persediaan awal. Ini bukan unit selesai tapi persediaan awal sebesar Rp442.800, sehingga jumlah biaya ditransfer dari persediaan barang dalam proses awal ini dari atasnya 27.100.000, ini dari persediaan awal, ditambah biaya penyelesaian 6.339.252, ditambah alokasi biayanya. Kemudian dari unit masuk proses dan selesai, ini yang pertama 50.000 dikurangi 13.000 unit dikalikan dengan biaya per unit yang harus dipertanggungjawabkan sebesar 5.869,07. Kemudian alokasi biaya produk rusak normal ke unit masuk proses dan selesai yang sudah dihitung tadi. Nah, di sini sudah saya lengkapi pertanggungjawaban biayanya. Kemudian dari alokasi biaya produk rusak normal ke unit produk masuk proses dan selesai, kemudian biaya persediaan barang dalam proses akhir, caranya sama dengan Departemen 1. Kemudian alokasi biaya produk rusak normal ke persediaan barang dalam proses akhir dari yang sudah dihitung, kemudian ditambah dengan alokasi biaya produk rusak ke unit rusak tidak normal, ini dari yang sudah dihitung 381.489 ditambah biaya perbaikan produk cacat tidak normal yang dibebankan sebagai kerugian. Ini dari biaya yang harus dipertanggungjawabkan sebesar 1.678.000. Ini yang bawah. Nah, jadi jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan atau jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan dari jumlah biaya ditransfer dari persediaan barang dalam proses awal ditambah biaya ditransfer ke persediaan barang jadi, kemudian barang dalam proses akhir ditambah alokasi biaya produk rusak ke unit rusak tidak normal dan biaya perbaikan produk cacat tidak normal. Hasilnya harus sama dengan biaya yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu sebesar 287.075.405, atau kalau misalnya ada koma juga intinya harus sama. Nah, dari sini untuk laporan biaya produksi di Departemen 2-nya sudah selesai. Untuk perhitungan lebih jelasnya nanti bisa dilihat di file yang saya cantumkan di bawah video ini. Selanjutnya adalah jurnal yang diperlukan. Yang pertama ada biaya bahan baku yang digunakan oleh Departemen 1 dan Departemen 2. Ada barang dalam proses Departemen 1, barang dalam proses Departemen 2 pada bahan sebesar 119 juta. Distribusi biaya tenaga kerja produksi ke Departemen 1 dan Departemen 2. Ada barang dalam proses Departemen 1, barang dalam proses Departemen 2 pada gaji dan upah sebesar 62 juta. Biaya overhead pabrik dibebankan ke Departemen 1 dan Departemen 2. Barang dalam proses Departemen 1, barang dalam proses Departemen 2 pada biaya overhead pabrik dibebankan sebesar 56.600.000. Biaya unit selesai di Departemen 1 yang ditransfer ke Departemen 2. Ada barang dalam proses Departemen 1 pada barang dalam proses Departemen 2. Kemudian biaya ditambahkan dari Departemen 1, barang dalam proses Departemen 2 pada barang dalam proses Departemen 1 sebesar 198.107.407. Biaya perbaikan produk cacat normal, barang dalam proses Departemen 2, gaji dan upah, biaya overhead pabrik dibebankan. Biaya perbaikan produk cacat tidak normal, rugi produk cacat tidak normal pada gaji dan upah, dan biaya overhead pabrik dibebankan. Terakhir, pertanggungjawaban biaya Departemen 2 apabila produk rusak normal belum diperhitungkan dalam tarif overhead. Dapatnya barang jadi pada
rugi produk rusak tidak normal, kreditnya barang dalam proses Departemen 2 masing-masing 252 juta 297.879, ruginya 381.489 rupiah. Kreditnya barang dalam proses Departemen 2 sebesar 252 juta sekian, dan ini sudah selesai untuk laporan biaya produksi Departemen 1, Departemen 2, dan juga jurnalnya. PT Candy Cheese memproduksi permen dengan merek Revina yang dijual dengan harga Rp2,50 per unit. Proses produksi juga menghasilkan suatu produk yang disebut Devina. Devina dapat dijual dengan harga Rp1,50 per unit. Apabila diproses lebih lanjut, Devina dapat dijual dengan harga Rp2,50 per unit. Selama bulan April, total biaya produksi sampai dengan titik pisah, biaya yang dibebankan adalah sebagai berikut. Ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik masing-masing Rp300.000, Rp200.000, dan juga Rp60.000. Jumlah produksi bulan April adalah 145.000 unit untuk Revina, dan Devinanya 250 unit. Perusahaan menggunakan metode nilai jual relatif. Tambahan biaya untuk mendapatkan harga jual Devina Rp2,50 per unit adalah sebagai berikut. Untuk bahan baku 0,50, tenaga kerja 0,30, dan juga overhead pabrik 0,10. Maka hitung biaya bersama yang dialokasikan kepada masing-masing produk, total biaya Devina, dan jurnalnya. Dari soal kita bisa menuliskan kuantitas yang diproduksi untuk Revina 145.000 unit, sedangkan Devina 250.000 unit. Untuk harga jual pada titik pisah, Revina Rp2,5 per unit dan Devina Rp1,5 per unit. Untuk harga jual setelah proses lebih lanjut untuk Devina Rp2,5 per unit. Di bawahnya kita bisa menuliskan unsur-unsur biaya Departemen 1 dan Departemen 2 masing-masing bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Departemen 1 Rp300.000 untuk bahan, tenaga kerja 200.000, dan overhead pabrik 60.000. Sedangkan Departemen 2 bisa lihat dari soal, ini harganya per unit, jadi 0,5 per unit, 0,3 per unit, dan 0,10. Kita copy ke bawah untuk memudahkan perhitungan. Selanjutnya di tabel A, biaya bersama yang dialokasikan ke masing-masing produk. Ada produk bersama Revina dan Devina, kemudian jumlah produksi, ada harga jual per unit, kemudian nilai jual relatif, alokasi biaya, dan biaya per unit. Untuk jumlah produksi Revina kita bisa copy dari atas 145.000 unit dan Devinanya 250.000 unit. Harga jual Revina 2,50 dan Devina 1,50. Nilai jualnya ini tinggal dikalikan jumlah produksi dengan harga jual per unit. Kemudian nilai jualnya ini kita tambahkan dari 362.500 ditambah 375.000, hasilnya 737.500. Nah, untuk nilai jual relatifnya ini dari nilai jual dibagi dengan nilai jual totalnya, yaitu 362.500 dibagi 737.500 untuk Revina, sehingga nilai jual relatifnya 49%, sedangkan di bawahnya sama menghasilkan 51%. Selanjutnya alokasi biaya bersama. Alokasi biaya bersama ini kita harus tahu dulu jumlah biaya bersamanya dari Departemen 1. Untuk menghitung alokasi biaya bersama, kita tinggal mengalihkan nilai jual relatif dengan total biaya di Departemen 1. Di sini ada kesalahan, seharusnya tenaga kerjanya itu bukan 2 juta tapi 200.000. Jadi ini kelebihan 01. Sehingga total untuk Departemen 1 biaya bersamanya yaitu 560.000. Untuk alokasi biaya bersama Devina, caranya sama 51% dikali dengan 560.000. Nah, alokasi biaya bersamanya ini harus jumlahnya 560.000. Untuk biaya per unit, ini caranya adalah alokasi biaya bersama dibagi dengan jumlah yang diproduksi. Sehingga untuk alokasi biaya bersama di Departemen 1, Revina dan Devina sama dengan yang berwarna merah dan di bold. Selanjutnya, B. Hitung total biaya produksi Devina setelah proses lebih lanjut. Di tabel ini kita bisa menuliskan unsur-unsur biayanya atau biaya di Departemen 2, ada bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Ini untuk biaya per unitnya bisa di copy dari atas 0,5, 0,3, dan 0,10.
Ini kita kasih accounting biar lebih rapi. Selanjutnya ada total biaya, tinggal dikalikan karena Devinanya itu diproduksi 250.000 unit, tinggal dikalikan dengan biaya per unitnya. Terus kita mau kasih string di B60 supaya nanti kalau ditarik bisa lebih gampang atau lebih akurat. Setelah ditarik ke bawah, ketemu total biayanya. Kemudian total biaya ini kita jumlahkan menghasilkan tambahan biaya yang digunakan untuk memproduksi Devina di Departemen 2, yaitu 225.000. Untuk total keseluruhan biaya tinggal ditambahkan alokasi biaya di Departemen 1 dan Departemen 2. Di tabel ini kita bisa melihat laba yang diperoleh oleh perusahaan ketika menjual Revina sampai dengan titik pisah dan Devina sampai dengan proses lebih lanjut. Di pendapatan dikurangi beban menghasilkan laba. Untuk pendapatan di Devinanya ada nilai jual di atas 362.500, kemudian bebannya ini alokasi biaya bersama di Departemen 1 275.254, sehingga labanya ini adalah dikurang. Untuk Devina ini 250.000 dikalikan 2,5 rupiah untuk pendapatan, dan bebannya di Departemen 2 tadi 509.745,76 di total biaya keseluruhan yang B. Kemudian tinggal dikurang menghasilkan laba untuk Devina 115. Biaya ditransfer dari Departemen 1 ke persediaan barang jadi Revina dan Devina. Untuk debitnya ada persediaan Revina sebesar 275.254,24 dari alokasi biaya bersama di Departemen 1. Ada persediaan Devina sama di bawahnya 284.000. Untuk kreditnya ada biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ini bisa dikopi dari atas 300.000, 200.000, dan 60.000 di Departemen 1. Kemudian jurnal untuk mencatat biaya yang ditransfer dari Departemen 1 ke Departemen 2. Ini debitnya persediaan Devina Departemen 1 pada persediaan Devina Departemen 2 sebesar 284.745,76. Selanjutnya, jurnal di Departemen 2. Yang pertama, biaya yang ditransfer dari Departemen 2 ke persediaan barang jadi Devina. Debitnya persediaan Devina di Departemen 2. Kreditnya persediaan Devina Departemen 1. Biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dibebankan. Nah, ini untuk berapanya bisa dilihat dari tabel dimasukkan ke dalam jurnal. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.